Kalau acuannya turnamen pramusim susah untuk menilai. Lawan pertamanya kan Manila Tiger, bisa lah lewat. Artinya lini belakang perlu ada pemain baru nih ya untuk Persib. Secara permainan saya melihat Igor Tolic ini lebih bermain lebih terbuka dibandingkan dengan Bojan Hodak ya. Persib Bandung kalau musim lalu mungkin kunciannya tadi Mas Erwin bilang di Barba. Apakah mungkin kedatangan Peralta yang kita ketahui di Borneo main luar biasa? Ada warna baru, ada gaya baru yang ditampilkan Coach Sintayong di Persija. Dari beberapa pertandingan di Piala Presiden kemarin, Dennis Kollinger ya. Musim ini kan Persib pelatihnya baru. Persebaya sama Persija punya ambisi 500 tahun, 100 tahun. Borneo juga pasti mungkin masih penasaran. Saya pikir musim ini akan berjalan lebih seru sih, bisa berjalan lebih seru. Iya teman-teman, Liputan 6 Sports. Ya baru saja Persib Bandung meraih gelar juara di Dewata Challenge Series yang sebelumnya kita ketahui mereka berhasil keluar sebagai juara Super League. Namun yang di-highlight dalam beberapa hal terakhir nih, yang kemarin Piala Presiden ini diraih oleh Persebaya Surabaya. Jadi kompetisi pramusim ini di-highlight untuk bisa mengarungi di kompetisi resmi nanti di Super League musim 2026-2027. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam, ini sudah ada narasumber saya yang keren banget, ada Mas Erwin Fitriansyah. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah Putu. Alhamdulillah baik. Ini pertama kali nih kita ngobrol-ngobrol nih ya. Kita berdua Pertama kali di Liputan 6 Sport ya. Sebelumnya terakhir kesini sama Glenn berarti ya atau? Iya, saking lamanya udah lupa nih sama siapa ya. Sama Glenn. Sama Glenn terakhir. Lah ini kita bahas soal kompetisi pramusim nih. Ya. Dua kompetisi pramusim terakhir Piala Presiden kemarin Persebaya berhasil mengangkat trofi. Terus baru ini Persib Bandung berhasil keluar sebagai juara di Dewata Challenge Series. Kalau dari pandangan Mas Erwin, seberapa penting sih untuk kompetisi pramusim ini digelar di Indonesia? Ini justru bisa memantapkan komposisi tim atau justru ada evaluasi nih dari pagelaran ini? Kalau di Indonesia kompetisi pramusim itu kan sebetulnya nggak banyak ya. Oke, Piala Presiden. Piala Presiden itu dulu waktu 2015 apa 2016 pertama kali digelar itu diikuti sama hampir semua pesertanya itu klub kasta tertinggi Liga 1, Liga Super ya. Pernah ada tim tamunya juga dari Liga 2. Tapi sekarang ini kan yang ikut Piala Presiden hanya sekarang kan Arema, Persib, PSMS, Persija, Persebaya ya. Ini tim yang nggak ikut Piala Presiden di Liga 1, Liga Supernya lebih banyak gitu. Jadi kalau ditanya seberapa penting, sebenarnya penting untuk mengukur kekuatan. Karena turnamen ini nggak banyak kan. Kalau di luar kan banyak pramusim di internasional ya. Nah, yang punya kesempatan untuk menjajal kekuatan ya hanya sedikit aja. Klub papan atas ya? Ya, tapi ada Arema juga kan ya, ada PSMS ya, tim undangan dari kasta kedua. Jadi penting sebetulnya, cuman sayangnya sekarang nggak banyak lagi yang punya kesempatan untuk menjajal di turnamen. Tapi kalau kita berbicara di Piala Presiden kemarin ada Port FC, terus kemarin di Dewata Challenge Series ada Sabah. Kalau kita lihat dari sisi permainan, ya buktinya yang juara juga dari klub tanah air, dari klub Indonesia. Kalau dari pandangan Mas Erwin, seberapa besar liga kita ini bisa disandingkan dengan liga-liga ASEAN lainnya? Apakah memang level kita udah up atau ya masih di sini-sini aja? Kalau acuannya turnamen pramusim susah untuk menilai, ya kan? Musim lalu Port FC yang juara Piala Presiden, yang mereka jadi tamu, mereka menjadi juara. Musim ini mereka nggak bisa masuk ke semifinal, ya kan? Semifinalnya dikuasai oleh dan juaranya dikuasai oleh klub Indonesia. Artinya turnamen pramusim nggak bisa dijadikan patokan. Kalau mau dijadikan patokan itu di level antar klub Asia, ya kan, Liga Champions atau ACL yang Persib ikut. Musim lalu Persib kalahnya dari klub Thailand. Sedikit banyak itu menggambarkan bahwa ya Indonesia memang klubnya masih kalah dari klub negara lain di ASEAN, bukan cuma di Asia tapi baru di ASEAN sudah kalah. Tapi yang menarik, Persib mewakili Indonesia lagi di kompetisi Asia nanti playoff dulu lawan klub Manila, lawan klub Manila Tiger. Dan nantinya akan masuk ke babak, kalau lolos grup neraka juga Om ya. Itu ada
Seoul Ya, FC, Seoul, Melbourne. Melbourne sama satu lagi klub Vietnam tuh ya. Ya. Nah ini komposisi pemain sebenarnya kalau kita melihat dari musim lalu Bojan Hodak dan sekarang peralihan mungkin ya asistennya ini Igor Tolic. Kalau ya tolak ukurnya kemarin ngelihat dari kompetisi di pramusim, apakah pemain-pemain ini sudah cukup untuk mengarungi musim depan bagi Persib Bandung? Melihat ada 4 kompetisi di depan mata. Ya, kalau untuk jumlah pemain, saya pikir Persib cukup punya modal ya untuk bisa tampil di 4 kompetisi. Kalau benar-benar ada 4 kompetisi ya. Tapi secara kualitas tim, lawan pertamanya kan Manila Tiger, bisa lah lewat. Mereka udah pernah main lawan Manila Tiger dan menang Persib. Menang 2-1, ini kan sekali main. Tapi kalau masuk ke babak grup, lawan-lawannya berat ini. Iya, Melbourne, Seoul. Iya. Ya. Paling kita bisa berharap Persib bersaing dengan jujur dengan klub Vietnam. Itu yang setara ya? Iya. Lawan Melbourne, lawan Seoul ini lawan yang sangat berat. Kalau nggak salah Seoul itu peringkat papan atas ya, entah peringkat 1 atau peringkat 2 ya. Ya kalau masuk ke kompetisi ACL pasti ada di papan atas kan. Ya, itu menggambarkan bagaimana beratnya perjuangan Persib kalau misalnya mereka bisa lolos dari Manila Tiger. Kalau lawan tim Manila Tiger saya pikir bisa lah lolos. Bisa lewatin ya. Tapi apakah evaluasi sejauh ini mungkin dari segi permainan Bojan Hodak dan Igor Tolic menurut Mas Erwin apakah ada perbedaan skema? Karena kita lihat kemarin sempat kesulitan nih Persib kan juga sempat kebobolan lawan Bali. Di final lawan Persebaya itu juga kalah adu penalti, tapi balik lagi pas lawan Persebaya di Piala Presiden kan banyak pemainnya yang bermain di timnas. Yeah. Nah ini gimana nih? Apa perbedaannya sebenarnya? Apakah cenderung masih sama polanya karena Igor asisten pelatihnya? Sampai semalam Persib itu nggak kalah kan, ya kan? Tidak. Lawan Persebaya dalam 90 menit saya menganggap Persib nggak kalah. Kalau cuma kalau adu penalti saya pikir itu soal lain gitu. Tapi dalam 90 menit sampai dengan pertandingan semalam Persib itu nggak pernah kalah gitu. Tapi secara permainan saya melihat Igor Tolic ini lebih terbuka dibandingkan dengan Bojan Hodak ya. Bermain lebih menyerang. Mungkin karena memang amunisi yang disiapkan oleh Persib sekarang menurut saya lebih banyak pemainnya lebih banyak yang berkualitas dan bedanya tuh tipis-tipis. Ya karena saya memprediksi ya manajemen Persib pasti mempersiapkan tim harus lebih baik dibandingkan dengan musim lalu itu ya. Musim lalu kan bisa lolos dari babak grup di ACL meskipun kalah akhirnya tersingkir dari Ratchaburi. Dengan 3 kali juara liga domestik, level dari Persib itu memang harus sudah naik gitu ya. Dengan menyiapkan pemain yang menurut saya kualitasnya lebih baik dibandingkan dengan musim lalu. Bukannya musim lalu jelek enggak, tapi sekarang lebih baik dan lebih banyak pemainnya. Jadi pelapisnya tuh 11-12 gitu. Jadi enggak terlalu timpang karena harus bagi-bagi di beberapa kompetisi. Cuman itu tadi kalau lolos dari Manila lawannya berat-berat gitu. Jadi dengan lawan yang dengan kualitas pemain yang lebih banyak dan banyak yang berkualitas, lawannya ternyata juga lebih berat gitu. Kalau dengan kualitas pemain seperti sekarang dengan pelatih Bojan Hodak, Ratchaburi juga susah untuk menyingkirkan Persib ya. Misalnya pelatihnya masih Bojan dan pemainnya sebanyak sekarang gitu. Tapi kan ini bicara lain gitu. Pelatihnya Igor Tolic belum teruji kalau menurut saya dalam sebuah kompetisi yang panjang dan pemain-pemainnya banyak baru. Ini kan PR juga untuk menyatukan. Tapi artinya secara kedalaman skuad Persib siap untuk mengarungi 4 kompetisi ini ya, Mas? Siap. Kalau menurut saya siap. Karena banyak dan kualitasnya itu setara lah kalau menurut saya ya. Pemain-pemain yang datang Menalo, ya Peralta. Sekulic itu langsung kelihatan kualitasnya bagus-bagus gitu. Dan kalau kita berbicara nih tadi ACL tuh, kalau bahas soal Super League tentunya tim-tim seperti Persebaya, Persija ini yang bisa menjadi batu sandungan. Nah ini menurut Mas gimana? Apakah mungkin ada tim underdog lainnya yang bisa menjanggal Persib Bandung nih di Super League musim depan?
Kalau underdog, saya pikir tim seperti Dewa, Bali United semalam kan juga hampir menang. Iya. Ya kan, mereka main 10 orang masih bisa unggul 2-1 dan ya akhirnya Persib bisa menang, ya bisa comeback gitu. Ya tim-tim seperti Bali United, Dewa, Bayangkara itu, Persita, saya pikir bisa menjadi kuda hitam ya. Tapi kalau untuk juara sepertinya ya nggak jauh-jauh dari Persib, Persija, Persebaya, ada Borneo juga. Borneo. Ya. Tapi balik lagi kalau kita ngomong soal bursa transfer, ada 7 pemain. Peralta, Balsa Sekulic, Ragnar, Sandy Walsh. Nah, pandangan pandangan Mas Erwin soal pemain-pemain ini gimana? Apalagi pemain yang diaspora merumput kembali dia datang ke tanah air untuk membela klub dalam negeri. Ini perkembangannya nantinya seperti apa di Persib Bandung? Kalau bicara pemain-pemain yang tadinya diaspora terus akhirnya datang ke Indonesia kan Sandi sama Ragnar. Belum kelihatan sih ya, karena mereka kan juga waktu Piala Presiden masih main buat timnas di Piala AFF, jadi belum kelihatan. Semalam Ragnar waktu lawan Bali sudah main, cuman satu pertandingan saya pikir belum bisa untuk memperlihatkan bagaimana fungsi ataupun tambahan yang diberikan oleh Ragnar gitu ya. Tapi kalau untuk pemain lain seperti Tom, Eliano, ini kita bicara diaspora ya, pengaruhnya cukup besar di musim lalu, terutama Tom. Ya mungkin Ragnar atau Sandi ya pasti butuh waktu lah untuk bisa menyatu, karena mereka kan latihannya belum lama. Pulang dari Piala AFF, terus main di Piala Dewata ini, Dewata Challenge ini kan juga mereka nggak main di pertandingan pertama kan. Nah kalau komposisi pemain tiap lini, artinya pemain yang datang ke Persib Bandung ini mumpuni begitu ya untuk membawa Persib lebih lagi di kompetisi musim depan, karena kita lihat di musim lalu terseok-seok juga di Asia meskipun di Super League akhirnya di klasmen akhir juga sama kan kayak Borneo. Apakah memang ada kesulitan tersendiri nanti Igor Tolic di tengah kompetisi, melihat ya istilahnya habis bensin lah, apakah mungkin bisa mengarungi satu musim secara penuh dengan baik? Kalau melihat kedalaman squad sebenarnya enggak sih ya. Terutama di Liga Super ya, di liga domestik. Dengan kedalaman squad seperti ini, Persib sangat siap. Ya, cuma kan bagaimana membagi konsentrasi, bagaimana membagi pemain, siapa main di Liga Super, siapa main di ACL. Kalau misalnya ada Piala Indonesia, siapa yang pemain yang akan dimainkan di Piala Indonesia. Itu kan butuh penyesuaian ya? Iya, butuh penyesuaian dan butuh kepemimpinan dari kejelian dari pelatih kan. Sementara Igor Tolic itu ya pelatih, harus saya ulangin, dia belum teruji dalam sebuah kompetisi yang panjang. Oke lah, sekali pertandingan ketika Bojan gak bisa, dia yang mimpin. Ketika Bojan ibunya meninggal, dia yang mimpin. Sukses di Makassar, bisa ambil poin penuh. Tapi kan itu bukan sebuah gambaran penuh ya, bukan gambaran dalam kompetisi penuh ya. Buktinya ketika menghadapi Bali United dengan 10 orang pemain, ini kan yang terakhir ya, meskipun hanya satu pertandingan, Persib kebobolan comeback. Iya, meskipun akhirnya bisa comeback ya. Ketika menghadapi Persebaya, mereka juga kebobolan dari gol yang kurang lebih sama dengan gol dari Bali United semalam kan. Skemanya, ada kelemahan dari Persib ketika menghadapi skema serangan balik dan umpan crossing dari sayap. Kan kebobolannya seperti itu. Waktu itu Ramadan Sananta yang cetak gol final. Semalam waktu lawan Bali United kan ada juga gol yang dari crossing. Iya. Jadi masih kelihatan kelemahan yang ditunjukkan oleh pemain-pemain lini belakang dari Persib di bawah pelatih Igor Tolic. Artinya lini belakang perlu ada pemain baru nih ya untuk Persib bisa lebih unjuk gigi lagi. Tergantung, ini baru bisa ya, atau memaksimalkan pemain yang ada sekarang gitu. Entah itu Mutombo ya kan. Yang paling kelihatan di belakang hilang itu kan siapa? Yang dari Italia itu kan Federico Barba. Itu yang paling kelihatan. Iya, nyawanya Persib waktu musim lalu itu kan di Federico Barba di belakang. Dia solid, build up-nya bagus, bisa cetak gol, dia cetak 5 gol. Itu yang kelihatan hilang di musim ini. Belum ketahuan
mainnya main tanpa Barbani mau kayak apa gitu. Ya, kan sudah ada pemain baru Mutombo di situ Mutombo, kan, Gabriel ya. Mutombo. Meskipun kemarin cetak gol juga. Semalam cetak gol ya. Tapi ya nggak bisa jadi tolak ukur ya, karena ya sebenarnya ini ujian dari Igor supaya bisa konsisten ya untuk mengarungi musim ini. Iya. Dan kalau dari pandangan Mas Erwin seperti apa pemain yang mungkin bisa menjadi bintang untuk Persib Bandung? Kalau musim lalu mungkin kunciannya tadi Mas Erwin bilang di Barba. Apakah mungkin kedatangan Peralta yang kita ketahui di Borneo main luar biasa? Ya. Bagus banget. Gimana pandangannya? Peralta juga kan belum terlalu banyak menit mainnya ya sama Persib. Waktu di Piala Presiden juga dia belum terlalu banyak menit mainnya, kena kartu merah lagi kan. Iya. Mandi lebih cepat. Iya, semalam juga dia nggak main full, dia main sebagai pemain pengganti. Kalau saya ngelihatnya sih yang langsung kelihatan, yang eye catching gitu. Wah ini bagus nih, atau cocok nih, atau langsung kontribusinya kelihatan besar. Itu Balsa Sekulic, ya kan. Dia pemain baru, langsung bisa mencetak nggak cuma 1 atau 2 gol, lebih dia dengan beberapa macam cara dia cetak gol gitu. Jadi yang langsung kelihatan dampaknya, langsung kelihatan kontribusinya Balsa Sekulic. Tapi kalau misalnya Mariano Peralta dikasih menit main yang banyak, mungkin aja dia juga menjadi pemain yang penting. Cuman kan gini, kalau dibandingkan dengan Borneo musim lalu, sekarang Peralta itu istilahnya harus bagi-bagi peran kan. Waktu Borneo musim lalu nggak ada Tom Hai di situ, ya kan? Nggak ada Balsa Sekulic seperti sekarang gitu. Yang menurut saya dia juga harus bisa beradaptasi dengan pemain-pemain bintang lainnya gitu. Artinya Peralta ya baru di beberapa match ini masih belum menemukan skema terbaiknya yang kita lihat di Borneo. Mungkin satu musim datang langsung nyetel. Sekarang mungkin penyesuaiannya ya pas nanti main di kompetisi resmi gitu ya Om? Iya adaptasi lah pasti, harus adaptasi kan ya. Kayak semalam kan sebenarnya dia crossing dari Peralta kan yang bikin ada 1 gol dari Persib itu kan ya. Kayaknya ya gol terakhirnya Mutombo deh kalau nggak salah tuh. Yang clearance-nya anaknya Herman yang salah itu. Ya. Kan itu crossingnya dari Peralta dari kiri kan. Ya adaptasi pasti perlu ya. Tergantung juga bagaimana menit bermain yang dikasih sama Tolic ke Peralta gitu. Karena itu tadi bahwa oke, kalau di Borneo musim lalu mungkin dia akan main full gitu. Di setiap pertandingan dia sudah tahu bahwa gue pasti starter gitu. Tapi kalau di Persib musim ini kan saya pikir belum tentu gitu. Ya kan, satu pemain Persib banyak di posisi dia gitu kan. Yang kedua tergantung dia akan difokuskan main di mana gitu. Di kompetisi mana. Karena kan nggak cuma di satu kompetisi gitu. Tapi sejauh ini apakah dia bermain sesuai dengan porsinya atau dengan posisinya? Kalau posisinya iya, cenderung ke depan dan cenderung ke kiri kan, dia main di kiri juga. Waktu di Borneo kan juga sering beroperasi di kiri. Tapi kalau porsinya yang berhubungan dengan menit main belum ya. Iya, karena ya dia selalu masuk sebagai pemain pengganti kan, lebih banyak sebagai pemain pengganti gitu. Nah, apakah nanti pas lawan Filipina, klub dari Filipina tadi saya lupa lagi namanya. Manila Diger. Ya, Manila Diger. Kalau nggak salah itu tanggal 31 Agustus ya. Yeah. Nah, ini komposisi pemain yang bakal diambil sama Igor Tolic, dia berani ngambil resiko atau mungkin dengan kedalaman skuad yang tadi banyak di segala opsi bisa digunakan sama Igor Tolic. Menurut pandangan Mas Erwin gimana nih? Gimana yang paling pas untuk bisa kita Persib lolos ke babak grup E ACL ini kan masih ada 10 hari lebih lah ya, hampir 2 minggu lah sebelum tanggal 31 Agustus. Lawan Manila Diger. Ya tergantung bagaimana pemain-pemain ini kan setelah kumpul dari timnas sudah pada kumpul full semua. Yang pemain barunya ya Peralta juga sudah ada. Waktu di Piala Presiden kan dia belum datang ya, datang belakangan gitu. Bagaimana kesiapan mereka berlatih sebagai kesatuan tim. Nah, ini pertandingan kan hanya 1 sekali pertandingan kan? Iya, one match. Harus pemain terbaiknya ya nggak boleh coba-coba karena kan hanya 1 kesempatan itu aja. Mewakili bagaimana Indonesia lagi ya. Bagaimana caranya supaya harus menang? Gimana caranya menang? Ya pemain terbaik. Pemain terbaik yang bermain dalam sebuah tim gitu ya. Kalau secara individu banyak yang pemain terbaiknya Persib ya, Peralta, ada Tom Hai gitu ya, Balsa Sekulic, di belakang ada Mutombo ya, ada Ragnar, ada Sandy Walsh misalnya.
bagaimana mereka bermain sebagai sebuah tim dalam latihan, itu yang harus diturunkan di satu pertandingan playoff krusial ya. juga ya ini ya. Ya karena ini juga salah satu tim yang mewakili Indonesia juga kan di kompetisi Asia. Selain itu ada Borneo kalau nggak salah di ASEAN Club Championship itu ya. Betul. Nah, kalau kita bedah nih mungkin ke Borneo dulu karena tadi Mas Erwin bilang jadi salah satu yang bisa menjegal Persib di Super League ya. Banyak ditinggal sama pemainnya juga, Nadeo cabut, terus Peralta juga cabut. Untuk musim depan apakah memang bisa masih bersaing di papan atas? Peluang ada tentu ya, tapi kan kondisinya menurut saya agak jauh berbeda ya dibandingkan dengan Borneo musim lalu. Pelatihnya baru, ada sekitar 9, 10 atau mungkin 11 pemain baru di Borneo. Ada 5 atau 6 pemain asing yang baru juga masuk ke Borneo. Kan nggak mudah ya untuk menyatukan tim, pemainnya baru, pelatihnya baru. Cuman saya sempat ngobrol sama salah satu orang Borneo lah ya, dari tim Borneo. Salah satu kunci sukses dari Borneo di beberapa musim, terutama di musim lalu itu kan bagaimana mencari pemain yang scoutingnya ya, bagus ya. Secara scouting bagus ya. Ketemu Peralta itu sama ada satu striker yang masuk di musim lalu yang di putaran kedua tuh, itu kan juga bisa langsung bagus. Jadi memang ada sistemnya gitu. Bagaimana kalau ada sortingnya gitu loh. Kayak kalau main di Football Manager ya kan, posisi apa, terus atributnya apa aja yang dibutuhkan gitu. Nanti ketemu bank datanya nanti baru diseleksi, dikomunikasikan sama pelatih. Setelah ketemu baru dilihat, kalau nggak bisa dilihat langsung dilihat rekamannya. Setelah itu baru ditanyain harganya berapa, ada negosiasi. Jadi ada proses scouting yang membuat Borneo itu bisa bersaing untuk gelar juara di musim lalu kan sampai pertandingan terakhir gitu ya, meskipun akhirnya gagal. Nah itu yang menjadi modal Borneo, bagaimana proses scouting mereka itu sudah terbukti membawa mereka menemukan pemain-pemain yang memang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan tim dan pelatih. Cuma ini kan pelatihnya baru ya, jadi penyesuaian lagi. Iya, pasti butuh penyesuaian juga gitu. Bagaimana bisa cepat atau enggak nih adaptasinya. Tapi kalau secara pemain yang datang ke Borneo sejauh ini menurut Mas Erwin gimana? Apakah ini bisa mengarungi kompetisi menjadi underdog atau mungkin bersaing di papan atas? Nah ini ada kaitannya sama turnamen pramusim yang jarang, sehingga kan nggak terpantau, ya kan? Sehingga kan kita susah untuk melihat, apalagi kalau pemainnya itu murni pemain baru yang sama sekali belum pernah main di Indonesia. Makin susah lagi kan kita. Pelatihnya baru, pemainnya baru, belum pernah ngelihat langsung. Kalau ditanya soal itu agak sulit saya menjawabnya gitu. Nah kalau kita beralih nih, tadi salah satu tim yang bisa menjadi sandungan lagi Persija Jakarta yang kita ketahui bubuyutannya Persib Bandung juga. Belanja jor-joran, salah satu pemain Borneo juga ditarik, ada Nadeo. Tapi saya mau bahas sedikit soal Nadeo yang mungkin penampilan di timnas kemarin kayaknya semua setuju kurang memuaskan. Tapi bagaimana nih untuk mengarungi kompetisi ini yang balik lagi pemain di klub pasti akan disalurkan ke tim nasional nantinya. Apakah secara mental Nadeo akan bisa comeback? Yang kita ketahui dia kiper bagus, masih muda. Gimana Mas Erwin? Musim lalu itu salah 2 atau salah 3 dari kiper asli Indonesia yang terbaik. Nadeo, Teja, Hernando. Ya ada Cahya Supriyadi juga lah ya di PSIM gitu. Tapi Nadeo menurut saya salah satu yang terbaik di musim lalu, di kompetisi musim lalu. Ya terlepas dari ketika main di timnas ada beberapa kali dia melakukan kesalahan sehingga Indonesia kebobolan. Semua kiper pasti mengalami hal itu. Dan kita sih berharapnya Nadeo bisa bangkit dan tampil bagus lagi di klub untuk membuktikan bahwa ya dia masih pantas untuk meramaikan persaingan di kiper timnas. Karena kalau bicara soal kiper timnas susah lah untuk geser Audero sama Martin Pas gitu kan. Kiper yang asli pemain Indonesia, yang murni pemain Indonesia itu harus diakui hanya menjadi kiper ketiga. Kalau Audero sama Martin Pas cedera kena kartu merah akumulasi, dua-duanya baru yang satu ini naik. Entah itu Nadeo, entah itu Cahya, entah itu Hernando gitu. Jadi ya kita berharap Nadeo bisa bangkit ya. Rido juga
Iya. Nggak cuma Nadeo kan yang disorot setelah AFF kemarin kan. Rido juga disorot ya. Kita berharap mereka bisa bangkit lah. Nah balik lagi pemain Persija banyak, ada Arhan juga kembali ke tanah air, ada juga yang jadi highlight pemain Jepang Kyohei Yoshino. Yeah. Ada 8 pemain yang merumput ke Jakarta. Ini gimana Mas Erwin di bawah pelatih baru Sintayong, apalagi Sintayong dengan sepak bola Indonesia culture-nya 5 tahun sudah paham, dan untuk membawa Persija ke yang lebih baik lagi. 5 tahun itu kan Sintayong di klub. Di timnas, ya. Dia belum berpengalaman untuk menangani klub di Indonesia gitu ya. 5 tahun, oke, dia sempat mengamati Liga Indonesia, tapi dia belum pernah melatih di klub Indonesia. Itu satu tantangan gitu ya. Yang kedua, sebenarnya saya juga melihat bahwa ada keberanian dari manajemen Persija ketika mengganti pelatih musim lalu, Mauricio Sousa. Dan pemain-pemain Brasilnya itu banyak sekali yang nggak diperpanjang kontraknya gitu. Padahal waktu musim lalu itu saya melihat Persija sebagai tim yang menemukan pelatih baru, udah gitu pemain-pemain barunya yang dari Brasil itu cukup cepat beradaptasinya dengan sepak bola Indonesia dan menjadi salah satu tim kuat ya, meskipun nggak jadi juara gitu ya, meskipun nggak sampai di peringkat 2, tapi Persija jadi tim kuat. Dibongkar, pelatihnya diganti, sebagian besar pemain asingnya diganti. Tapi dengan kedatangan Sintayong dan sudah bisa kita lihat waktu di Piala Presiden, saya pikir ada sesuatu yang berbeda juga ditawarkan oleh Coach Sintayong ya. Dengan permainan Persija yang banyak mengandalkan pemain muda, bisa menampilkan permainan yang menyerang juga. Waktu lawan Persebaya mereka kalah di Piala Presiden. Tapi golnya kan gol miskoordinasi antara kiper dan pemain belakang yang baru. Setelah itu mereka tampil bisa menyerang. Waktu lawan PSMS mereka juga bisa tampil dengan produktif gitu, mencetak banyak gol. Saya pikir ada warna baru, ada gaya baru yang ditampilkan Coach Sintayong di Persija dengan kombinasi pemain asing dan pemain-pemain muda yang diproduksi sama akademinya Persija kan, dari tim juniornya Persija. Oke. Dan kedatangan pemain Pratama Arhan nih yang mungkin klop sama Sintayong. Apakah emang masuk ke dalam skemanya Sintayong, dan gimana nih dengan peran Arhan di Persija, apakah memang bisa mendongkrak performa tim? Ada beberapa pemain yang bekas anak asuhnya Coach Shin ya di timnas ya. Ada Arhan, ada Witan, ada Rizky Ridho gitu ya. Kalau bicara soal Arhan, dia spesialisasinya di posisi kiri, back sayap kiri. Harus bekerja ekstra keras karena persaingannya kan keras kalau menurut saya. Ketat ya. Ada Donitri di situ. Iya. Ada Shane Patinama juga bisa main di situ. Itu aja udah ada 2. Dua-duanya sekarang levelnya level timnas. Kemarin main di timnas sama-sama di AFF, sudah di timnas. Ya dia kalau misalnya mau main di posisi back sayap kiri ya harus bersaing dengan mereka. Fungsinya seberapa besar ya belum terlalu terlihat menurut saya ya. Apalagi dengan persaingan seperti itu harus bekerja lebih keras lagi Pratama Arhan di posisi kiri. Tapi siapa yang menjadi kunci menurut Mas Erwin untuk pemain Persija saat ini? Apakah mungkin ada pemain baru yang bisa beradaptasi dengan cepat, atau pemain-pemain di musim sebelumnya yang justru akan kembali menjadi pilar utama Sintayong? Saya melihat kalau dari beberapa pertandingan di Piala Presiden kemarin, Dennis Kollinger ya, pemain belakang. Yeah. Langsung kelihatan bahwa dia punya potensi untuk menjadi pemain penting ya, secara postur oke, secara marking juga oke itu. Cuman kerjasamanya dengan Pankov ini kan yang harus dirapiin lagi, karena ya itu tadi Pankov kan yang miskoordinasi sama kiper waktu lawan Persebaya kan ya. Iya. Tapi secara individu saya melihat Dennis Kollinger pemain yang potensial untuk menjadi pemain penting. Kalau Victor Detan gimana? Kalau pemain yang seperti Detan yang anak-anak muda ini kan kita butuh bukti bagaimana mereka bisa tampil dengan konsisten, ya kan? Ya. Di posisi Detan juga posisinya penyerang di sektor sayap kan juga banyak pemain Persija kan. Kalau misalnya mau main di kiri itu ada Witan, ada Rehan Hanan. Ya kan, di kiri kalau misalnya Arhan agak didorong ke depan, dia juga bisa jadi saingan dari Detan. Untuk seorang pemain muda, apalagi pemain muda yang asli Indonesia, itu nggak mudah kan.
harus bersaing dengan pemain yang lebih senior, harus bersaing dengan pemain asing. Pemain asing ada berapa? 9 yang masuk line up, 7 yang boleh main, ya kan? Tinggal sisa 4. Ketat juga ya. Iya, Detan harus bersaing dengan 4 orang yang ada di itu kan bukan posisi dia semua gitu kan. Ada misalnya di belakang ada Rido, ya kan? Di kirinya ada Donitri atau Arahan gitu, atau Shen gitu. Di kanannya misalnya Witan yang main atau Raihan. Ya dia nggak gampang untuk menembus tempat sebagai starter kan. Tapi kalau dikatakan dengan kedatangan Sintayong, pasti Jackmania ini berharap sangat banyak ya melihat track record permainan di timnas juga yang kita lihat bawa hal yang positif juga ke timnas kita ini. Gimana pandangan Mas Erwin dengan kedatangan Sintayong? Apakah memang bisa nih Persija menjadi salah satu kandidat juara? Untuk tim-tim besar, dan saya melihat Persija termasuk tim besar, harapan itu pasti ada setiap musim ya. Yeah. Di Persija, Persib, Persebaya, itu harapan untuk menjadi juara itu pasti ada. Persija musim ini itu kan dia kejar 500 tahun Jakarta tahun depan sebagai kalau juara ini kadonya buat Jakarta gitu. Itu makin besar lagi kan harapannya kan. Ambisinya besar. Iya, dengan pelatih yang baru gitu. Pelatih Sintayong yang sudah banyak dikenal sama ini kan publik darling juga gitu kan. Sintayong waktu di timnas kan. Ya harapannya pasti besar dengan belanja pemain yang banyak gitu. Dengan perubahan pemain-pemain yang mayoritas berhasil itu banyak yang nggak dikontrak lagi. Harapannya kan pasti ngapain kalau misalnya nggak ngejar juara, kemarin timnya dibongkar gitu kan. Dengan dibongkarnya tim ini kan pasti ada harapan untuk menjadi juara gitu, untuk menyaingi Persib gitu. Kan selama ini pasti rivalitas itu kan yang menjadi bumbu yang membuat ya pendukung Persija pasti penasaran kan, masa nggak bisa juara ngalahin Persib gitu kan. Artinya dengan tadi Mas Erwin juga sempat bilang Mauro Souza out dan Sintayong in, apakah ini menjadi pilihan yang tepat untuk Persija? Tepat atau enggaknya nanti dibuktikan di kompetisi gitu ya. 5 sampai ya di bawah 10 pertandingan lah, 5 sampai 8 lah, itu kan baru kelihatan oh kira-kira ini prospek lah gitu ya. Persib musim lalu kan di awal-awal juga nggak terlalu bagus. Boyan Hodak setelah ditinggal rombongannya David da Silva, Franka, Nick Kuipers ya kan, yang banyak kemalut itu. Itu kan Ciro, itu kan sempat lah Persib di awal musim lalu kan nggak terlalu bagus ya, sempat kalah dari Persijap kalau nggak salah, lawan Persita kalah, lawan Persijap kalah, tapi setelah itu baru stabil. Jadi apakah tepat atau enggak ya kita lihat nanti ketika musim sudah berjalan. Tapi perubahan apa yang kira-kira akan dibawa oleh Sintayong di Jakarta ini? Kalau dari Piala Presiden kemarin kelihatan ya meskipun ada beberapa pemainnya yang dipanggil ke AFF ya, kelihatan mainnya bisa main lebih cepat, lebih menyerang, dan kalau ngelihat dari gayanya Coach Sintayong waktu menanganin timnas itu kan dia berani untuk mempercayai pemain muda. Waktu di timnas kan ada istilahnya satu generasi dipotong sama Coach STY kan, generasinya Rido yang naik itu, Witan, Egy, ya kan, Arhan, itu pada naik semua yang anak-anak muda itu. Nah di Persija saya melihatnya ada keselarasan dari kebijakan manajemen Persija yang serius dalam membenahi atau membangun tim junior dari tim EPA-nya kan. Kayak Hanan, ya kan, pemain-pemain Donitri. Itu pemain-pemain yang dari akademinya gitu. Dan ada keberanian dari Coach Sintayong yang sudah dibuktikan di timnas mempercayai pemain yang muda gitu. Oke, kita beralih kalau sekarang ke Persebaya karena ini di highlight juga dari kemarin nih Mas, dan berhasil menjadi juara Piala Presiden. Meskipun di final adu penalti, tapi ini modal yang besar banget. Meskipun ini kompetisi pramusim, tapi sangat kompetitif. Nah ini gimana nih Persebaya mengarungi musim depan? Ya modal yang bagus buat Persebaya. Mirip dengan Persija. Persebaya ini ngejar kado 100 tahun klub. Kalau Persija kan 500 tahun Jakarta. Kalau Persebaya itu 100 tahun ulang tahun Persebaya di tahun depan. Jadi kalau misalnya jadi juara ya sebagai kado juga gitu kan. Dengan modal mereka berhasil menjadi juara Piala Presiden ya ini
merupakan sebuah suntikan semangat lah ya buat Persebaya. Meskipun ketika tampil di Piala Presiden lawan-lawannya kan nggak tampil dengan full tim, terutama Persib sama Persija, karena banyak yang dipanggil ke timnas AFF. Sementara Persebaya Ramadan Sananta dibalikin, Hernando nggak dipanggil juga ke timnas ya. Tony juga nggak dipanggil ke timnas, bisa tampil bisa dibilang full tim. Tapi apapun itu Persebaya dengan pembelian pemain yang menurut saya cukup royal musim ini bisa menjadi salah satu kandidat juga gitu ya. Musim lalu mungkin Persib punya pengalaman yang lebih bagus karena kan dilatih Boyan Hodak yang sudah 2 kali juara, akhirnya 3 kali juara. Musim ini kan Persib pelatihnya baru. Persebaya sama Persija punya ambisi 500 tahun, 100 tahun. Jor-joran juga belanjanya. Borneo juga pasti mungkin masih penasaran musim lalu kalah bersaingnya di saat-saat akhir. Saya pikir musim ini akan berjalan lebih seru sih, bisa berjalan lebih seru. Lebih ketat ya, berarti Persebaya patut diperhitungkan ya. Iya. Gitu ya. Iya. Dan secara komposisi pemain, Bernardo Tavares apakah butuh pemain-pemain baru lagi? Karena ya kita lihat di kompetisi pramusim kemarin, kalau kita bilang permainan ini dibilang bagus ya sebenarnya adu penalti lawan Persib Bandung kan yang tadi Mas Erwin bilang ya, adu penalti kan bukan jadi tolak ukur tapi bisa menahan Persib di final. Gimana nih untuk musim depan? Kalau dilihat dari komposisi pemain, sebenarnya kan sempat Bruno dilepas nih sama Persebaya, pindahnya ke Thailand ya. Thailand. Ya. Tapi ternyata pemain seperti Miguel Pereira juga bisa tampil bagus kemarin di Piala Presiden gitu ya. Ada Jefferson Silva yang di posisi kiri juga bisa main bagus. Ada Ramalho juga di posisi gelandang juga bisa main bagus. Saya pikir kalau ada pemain yang ada sektor yang mungkin perlu ditambah lagi pemainnya di depan kali ya. Di lini depan. Kalau misalnya ya kan ada Ramadan Sananta udah ada kan. Alec Martins juga ada di situ. Cuman kemarin Alec Martins kayaknya cedera ya, nggak bisa fit. Kalau ada satu lagi gitu ya, striker yang benar-benar tajam, bisa cepat adaptasinya, itu mungkin akan membuat Persebaya menjadi tim yang jauh lebih berbahaya. Soalnya Bernardo Tavares sendiri kan kemarin bilang juga kalau Piala Presiden ini jangan cepat puas karena kompetisi aslinya ya pasti di Super League, tapi balik lagi Piala Presiden rewardnya, hadiahnya mahal banget dan tentunya ini bisa menjadi pasokan untuk klub. Nah ini motivasi yang sebenarnya bisa dipakai oleh skuad mereka ya untuk bisa mengarungi musim depan ya. Paling tidak kan sebagai tambahan semangat sih ya. Karena kalau jujur ya, kalau misalnya kita kembali ingat-ingat finalnya Piala Presiden Persib lawan Persebaya, kedua tim nggak bisa tampil maksimal. Kok. Fisik mereka terkuras ya, masih dalam situasi persiapan menuju kompetisi gitu. Mereka belum pada mode-nya tuh bukan mode attack full gitu ya. Artinya mereka masih dalam persiapan gitu ya. Jadi sama sekali tidak bisa 100% dijadikan patokan, tapi sebagai modal tambahan motivasi, semangat oke gitu ya. Ada hadiahnya besar oke gitu. Tapi ya itu tadi bahwa ujian sesungguhnya ada di mulai dari pekan pertama kompetisi. Dan target awal Bernardo itu ngomong bisa bersaing di papan atas. Artinya memang ambisi juara ini akan mereka kejar juga ya karena ada modal juara di Piala Presiden. Bernardo itu kan masuk di pertengahan musim lalu bukan dari awal kan, dia kan masuk sebagai pelatih pengganti dan sejak saat itu Persebaya menurut saya punya ciri khas ya dengan permainan dari Bernardo, dengan taktik dari Bernardo yang di PSM menurut saya juga cukup sukses Bernardo Tavares. Di musim ini sejak awal musim dia pilih pemain, dia membawa Yuran, dia membawa Ramadan yang bekas anak asuhnya di PSM. Ya pasti ekspektasinya dia bisa berprestasi lebih bagus dibandingkan dengan musim lalu yang hanya menjadi pelatih pengganti. Dia dari awal musim sekarang dia siapin tim, dia pilih pemain, dia dari awal membentuk tim ini dia sudah terlibat. Ekspektasinya harapannya pasti harus lebih bagus dibanding musim lalu. Artinya peran Bernardo ini patut diperhitungkan dan dia salah satu menjadi pelatih yang memang saat ini berjalan, yang tadi track recordnya memang Mas Erwin bilang cukup bagus ya. Iya. Dan bagaimana nih untuk Bernardo untuk memilih skuad terbaiknya melihat pemain-pemain Persebaya yang tadi dikatakan di final Piala Presiden juga belum bisa bermain leluasa. Ada satu keuntungan
yang dimiliki Persebaya ketika pemain-pemainnya itu nggak dilirik sama timnas. Apa itu? Ya bisa full tim kan mainnya kan, Oh iya. nggak terganggu konsentrasinya. Kalau main di timnas itu kan pasti ada ketakutan dari klub, dari pelatih, jangan-jangan nanti kalau balik di timnas cedera atau balik dari timnas dia terganggu kondisinya. Kan pasti ada ketakutan seperti itu, ada concern seperti itu. Nah ini Persebaya kan nggak menghadapi itu. Kemarin waktu di Piala Presiden nggak ada pemain yang dipanggil ke timnas AFF kan. Jadi artinya bisa full konsentrasi lah. Itu salah satu keuntungan yang dimiliki oleh Persebaya. Ya terlepas nanti tahu-tahu Hernando dipanggil misalnya atau Ramadan dipanggil lagi gitu. Tapi soal bursa transfer pemain-pemain baru tadi ada Ramadan juga masuk. Ini gimana nih? Bisa nggak sih Persebaya mengarungi musim depan dengan pemain komposisi yang sejauh ini sudah masuk ke dalam skuad? Gambarannya ya kurang lebih di Piala Presiden kan ya beda sama tim Persib sama Persija kan, bisa tampil full tim. Gambarannya seperti itu. Dan saya pikir cukup potensial ya. Ada Ramalho, Jefferson, Miguel Pereira, terutama Pereira. Pereira ini mungkin kalau saya ngelihatnya ini penggantinya Bruno lah ya. Meskipun mungkin agak beda gaya main, tapi secara skill gitu sangat potensial. Ya masih ada Rivera juga kan. Rivera yang nggak dilepas seperti Bruno, tapi saya pikir ini bisa menjadi pemain yang penting. Ada Tony juga, ada Rian ya. Di tengah atau dia bisa main di belakang ya, pemain-pemain lama seperti Catur, kiper Hernando, Yuran di belakang itu rasanya bisa menjadi pesaing lah ya, kalau mereka menjadi pesaing untuk Persib atau Persija atau tim lain untuk menjadi juara Liga Super. Oke Mas Erwin, kalau kita ngelihat juga dari tim yang baru lolos ke kasta tertinggi ini, ada Garuda Yaksa ya. Dan Adiaksa. Adiaksa, sorry. Isen Museng sekarang. Iya, Isen Museng. Nah ini gimana nih? Ataukah memang sebagai pemanis aja atau mungkin bisa berbuat lebih? Sama PSS Sleman ya. PSS ya, PSS Sleman. Sleman. 3 tim. Kalau dari kebiasaan di Indonesia itu sangat jarang tim yang baru promosi itu langsung menjadi kandidat juara gitu ya. Pernah ada zaman dulu Persik Kediri. Persik Kediri itu dari Divisi 2 juara, promosi Divisi 1, Divisi 1 juara, promosi ya, Inggris. 3 musim berturut-turut juara, jadi promosi di divisi utama juara lagi Persik, zamannya pelatihnya Jaya Hartono waktu itu sama Iwan Budianto yang jadi manajer. 2003 ya, juara divisi utamanya 2003, kalau saya nggak salah ya, pelatihnya Jaya Hartono, manajernya Pak Iwan Budianto. Jadi kembali ke klub promosi yang sekarang, paling banter mungkin akan menjadi tim papan tengah ya. Mereka harus membuktikan bahwa nggak seperti Yoyo habis promosi degradasi, kayak Semen Padang kan habis promosi degradasi lagi gitu ya. Jadi sejarahnya itu nggak mudah untuk tim promosi menjadi penantang juara. Ya yang paling realistis adalah bertahan. Kalau mau lebih bagus ya ada di papan tengah. Seperti itu. Tapi dari 3 tim ini mungkin yang bisa berbuat lebih atau berbicara banyak apa Mas? Garuda Yaksa kayaknya ya. Kenapa tuh? Itu ada Coach Widodo kan di situ ya. Widodo. Ada Coach Widodo Ceputro yang membuat promosi ya. Pengalaman di Bali United juga dulu mungkin ya. Jadi dengan kayaknya banyak duitnya juga gitu ya. itu pengaruh juga. Faktor ya. Pengaruh juga kan. Kalau banyak duitnya bisa beli pemain gitu ya. Bisa beli pemain yang kualitasnya harapannya kan bagus kan kalau pemainnya harganya mahal gitu. Saya pikir Garuda Yaksa punya peluang yang besar ya untuk menjadi hanya sekedar tim yoyo yang kembali ke divisi kasta kedua gitu. Kalau kita berbicara tim underdog juga, ini banyak yang bisa diperhitungkan, mungkin Bali United, Dewa United, ada juga Arema. Gimana menurut pandangan Mas Erwin, apakah ada tim-tim lain yang bisa mencuri banyak poin dari tim-tim papan atas? Ya, tim seperti Bayangkara, Bali, Dewa. Persita mungkin akan merampaikan papan tengah. Ya. Kalau yang bisa nyodok ke atas
sepertinya kayak Dewa itu bisa ya. Mereka kan juga cukup penasaran kalau menurut saya ya, setelah beberapa musim kemarin kan sempat jor-joran ya, beli tapi gagal juga untuk menjadi juara. Musim ini kayaknya bisa lah untuk meramaikan ya. Nah, kalau Dewa ini mungkin pemain-pemainnya juga sempat ada yang dipanggil ke timnas juga, dan secara komposisi pemain menurut Mas Erwin gimana? Apakah memang dia bisa berbuat banyak gitu? Pelatihnya baru ya, pelatihnya baru. Osmar Los, sama seperti Garuda Yaksa juga baru tadi ya, bukan Coach Widodo yang mengantarkan ke promosi gitu ya. Untuk pelatih baru ini menjadi tantangan yang besar juga gitu ya. Bagaimana mereka harus cepat beradaptasi setelah recurring ya kemarin Dewa beberapa waktu yang lalu kan nggak bisa juga jadi juara gitu. Untuk meramaikan di papan atas oke lah, tapi kalau untuk jadi juara itu nggak mudah, terutama karena pelatihnya baru gitu ya. Untuk Dewa termasuk sih kalau menurut saya. Tapi siapa pilar yang bisa jadi motor buat Dewa? Saya langsung kepikirnya kalau Dewa tuh siapa? Egy. Ya? Iya. Egy itu musim lalu atau 2 musim lalu itu adalah salah satu top scorer non asing yang ada di daftar top scorer. 2 digit lah. Sampai 15 gol gak ya? Tapi selainnya itu di atas dia itu pemain asing semua. Dia adalah pemain lokal yang peringkatnya paling bagus untuk top scorer gitu. Jadi langsung kepikiran Egy gitu. Dan sangat layak diperhitungkan untuk masuk timnas juga Mas ya? Ya sebagai pilihan oke lah ya untuk menjadi salah satu pilihan. Kalau dia di posisi kanan ya saingannya kan banyak juga di situ. Ada Eliano, ada Luke Vickery kalau misalnya Luke dipanggil di posisi kanan. Ragnar juga bisa main di situ. Nah Bali United nih sempat back to back, tapi beberapa edisi terakhir kayaknya kesulitan banget, terseok-seok, dan mungkin apa yang harus dievaluasi dari pemilihan pelatih kah atau dari manajemen masih bingung untuk mencari komposisi terbaiknya, padahal fasilitasnya modern banget. Dari yang kita ketahuin di Bali kemarin dijadikan sebagai training center timnas. Gimana? Apa nih faktor yang buat Bali kesulitan? Ya perlu sosok seperti Teko lagi sih ya. Itu kan terbukti ya di Persija bagus, ketika di Bali juga bagus. Kebetulan waktu dipegang sama Teko kan juga pemain-pemainnya kan bagus-bagus kan ya. Ada sejumlah pemain yang dari tim junior yang angkatannya Ricky Fajrin, ya kan. Strikernya juga bagus waktu itu. Convalius ya, strikernya. Ada Van der Velden nggak ngelanjutin kayak. Ya, tapi bagus juga dia waktu itu kan. Artinya Lili Pali juga tuh. Iya, ada perubahan memang ya dari nggak tahu saya manajemen Bali apakah melihat bahwa oke lah udah cukup 2 kali juara kemarin gitu ya. Sekarang lebih realistis lagi gitu ya dalam belanja pemain, dalam menetapkan target tim gitu ya. Tapi kemarin waktu lawan Persib tuh sebetulnya kelihatan bahwa Bali United juga potensial kok gitu ya. Ya terlepas dari mereka akhirnya main dengan 10 orang pemain dan akhirnya 10 orang pemain aja masih bisa leading 2-1 mereka ya, kebobolannya kan di menit-menit akhir gitu. Kalau pelatih yang sekarang gimana? Kalau nggak salah siapa? Ronnie Johnson ya? Johnny Johnson, sorry. Johnny Johnson. Itu gimana? Kalau dilihat dari kemarin di Dewata Challenge ya masih belum kelihatan sih ya. Waktu lawan Persib semalam saya ngelihatnya oke lah bisa memberikan perlawanan, bisa cetak gol terlebih dahulu gitu ya, dengan dia tahu bahwa Persib waktu lawan Persebaya kebobolan lewat gol crossing ya, dimainin digedor di situ dan bisa mencetak gol di situ. Lalu di gol keduanya kan juga dari tendangan bebas gitu. Jadi artinya ada kejelian dari Johnny Johnson melihat kelemahan dari Persib. Menurut saya potensial juga sih Bali United ya. Tapi untuk juara nanti dulu gitu. Kayaknya untuk kayak yang tadi Mas Erwin bilang ya, back to back udah cukup, dia fokus untuk membangun komposisi tim yang baru. Mungkin ekspektasinya bukan dalam waktu dekat tapi soon to be akan kesana ya. Iya.
seperti itu ya, akan apa namanya, ada target juga untuk apa namanya bisa mendapatkan gelar itu lagi. Gitu. Ini curcol nih ya. Putu curcol ke Bali United. Bali United. Karena ya begitu Mas, karena yang saya lihat nih kok mungkin dari segi fasilitas, dari segi apa namanya training center segala macam yang tadi saya udah sebutin ini sangat mumpuni, tapi kok kenapa terseok-seok? Apakah memang ada something yang memang harus dibenahi? Tadi mungkin Mas Erwin bilang dari sosok pelatih yang apa namanya belum bisa nggak sekuat Teko ya, nggak sekuat Teko lagi lah ya, belum sekuat Teko. Tapi gini, Bali itu saya beberapa waktu yang lalu saya sempat perhatiin bahwa ada pemain-pemain yang orang Bali asli gitu ya, yang namanya ya kan, namanya orang Bali. Saya ya, Putu Made main di salah satunya siapa anaknya Made Pasek, Andika Wijaya. Ya, terus ada juga beberapa pemain yang nama-nama ya pemain lokal Bali itu ada di tim itu. Saya pikir itu merupakan sebuah sebuah usaha dari manajemen Bali United yang patut diacungi jempol untuk mengakomodir pemain-pemain putra daerah masuk ke dalam starting line up. Dan semangat terus Putu, semangat ya. Tapi terakhir nih, mungkin apa yang harus dibenahi? Satu hal dari Bali United. Beli pemain yang bagus-bagus lagi seperti zamannya zamannya Konvalius ya. Ya pelatihnya juga harus bagus gitu. Dan dulu zamannya Coach Widodo juga komposisi pemain kan juga bagus gitu loh. Maksudnya tadi udah disebut Konvalius dan trio Belanda itu serem banget, apalagi lawan PSM waktu itu, lawan Klok ya, masih di PSM. Sangat luar biasa. Kalau bicara soal tim underdog lainnya tadi sempat disebutin banyak, Arema kemarin juga main di Piala Presiden. Apakah ada pembenahan dari pelatih mereka dan gimana nih Arema untuk bisa bersaing di kompetisi Super League musim depan? Ya kalau untuk jadi underdog masih bisa. Tetap ya. Gitu ya. Tapi dengan komposisi pemain, dengan sejak Kanjuruhan itu saya melihat Arema belum kembali seperti tim yang menjadi tim yang tangguh gitu ya. Arema itu seringkali pemainnya itu kalau sudah masuk Arema itu jadi lain gitu ya, dengan semangat, dengan fanatisme Malang dia. Pemain luar Malang pun bisa menjadi pemain yang seperti pemain ya keras, cepat gitu ya. Tapi sejak tragedi Kanjuruhan sepertinya Arema masih belum kembali ke permainan mereka ya, setelan ketangguhan mereka gitu. Untuk kuda hitam ya mungkin bisa gitu ya, tapi kalau untuk sampai ke papan atas mereka harus kerja ekstra keras sih. Tapi kalau untuk scouting sebenarnya Arema itu bisa diperhitungkan juga Mas ya, karena musim lalu tuh kalau nggak salah ada salah satu pemain Brazil juga, Paulinho tuh ya, sempat duel sama Ole Romeni dan kayaknya scouting mereka oke-oke juga, tapi mungkin nggak bisa mendongkrak untuk performa tim juga ya Mas ya? Iya, ya harus realistis kan, tergantung juga dengan sumber dananya seperti apa gitu kan. Bagaimana pelatih bisa meraciknya gitu. Ya kalau untuk satu musim kompetisi kan butuh konsistensi kan ya dalam segala hal gitu. Apa hal yang seolah membuat Arema ini belum bisa bangkit karena semenjak tragedi Kanjuruhan yang tadi Mas Erwin sebutkan masih belum kelihatan nih si Ngoedan nih? Animo supporter saya pikir menjadi salah satu hal yang belum kembali sih ya. Di tim Arema gitu ya. Sehingga itu tadi bahwa perlu waktu dan nggak mudah gitu, karena kan ya pemain berkualitas juga klub lain juga punya banyak gitu kan. Ya, setuju. Oke, underdog udah kita bahas juga, tapi ada satu yang bikin saya penasaran, Bayangkara nih, karena sempat tadi disebut juga sama Mas Erwin. Pandangan Mas Erwin soal Bayangkara gimana? Apakah memang bisa menyulitkan atau ya 5 besar mereka bisa berada di klasmen? Dengan pelatih siapa? Oscar Bruzon ya. Oscar Bruzon sekarang. Rata-rata kalau pelatih baru ini kita harus lihat mungkin 5 pertandingan awal sih ya. Ya, Bayangkara musim lalu menjadi tim yang sempat kan nggak kalah-kalah tuh di beberapa pertandingan kan. Meskipun mereka harus pindah home base ya ke Lampung kan mereka. Ya, ke Lampung. Ya, Persib pun juga nggak mudah untuk menangkan di waktu di akhir-akhir kompetisi, waktu di kompetisi lalu lawan Bayangkara. Ya
kurang lebih tantangannya sama dengan pelatih-pelatih asing yang baru sekarang ini di tim-tim lain Bayangkara. Sama tantangannya Iya. itu ya. Oke, tapi sebelum closing ini ada pertanyaan penutup. 3 besar menurut Mas Erwin Super League musim 2026-2027. Ini nggak tergantung peringkatnya ya, tapi Oke. tiga besarnya 3 besar. Persib, Persebaya, Persija. Jadi bukan berdasarkan peringkat ya? Bukan ya, tapi yang di 3 besar sangat mungkin 3 itu. Oke, menarik untuk dinanti. Nah itu dia perbincangan saya dengan Mas Erwin Fitriansyah. Jadi Terima nanti kasih. rekaman ini diputar nanti pas kompetisi Pas selesai. kompetisi ya? Bener apa enggak 3 tim ini ya? Iya, nanti kita lihat di akhir musim seperti apa prediksi dari Mas Erwin. Tentunya menarik banget buat di nanti karena untuk mengarungi musim 2026-2027 kompetisi yang sangat kompetitif ini sudah dilampirkan oleh para klub di kompetisi pramusim di Piala Presiden dan juga Dewata Challenge Series. Dan demikian yang memang bisa kita perbincangkan hari ini. Terima kasih Mas Erwin kembali lagi sudah berbincang dengan Liputan 6 Sport. Terima kasih sudah diundang lagi. Terima kasih banyak sama-sama. Itu dia, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di edisi Liputan 6 Sport berikutnya. Bye-bye, cus.